gasket cover valve bocor. Innova diesel tahun 2010. Halo, balik lagi dengan aku Catur Widi. Kali ini aku berada di unit Innova diesel tahun 2010. Dan kali ini aku akan mengganti gasket cover valve Innova ini ya, karena ini ada rembesan atau ada kebocoran ya. Jadi gimana cara gantinya? Simak videonya sampai dengan selesai. Oke, yuk langsung ke tutorialnya. Oke, yang pertama yang kalian lakukan adalah melepas 4 buah klem ya, 4 buah klem dengan menggunakan obeng shock atau shock 10-an ya. Kemudian 2 baut penyangga, ukurannya ini 12-an. Kemudian jangan lupa juga soketnya ini perlu kalian lepas, karena supaya pada saat kalian melepas pipanya ini itu tidak menghalangi ya. Jadi biar gampang dilepasnya. Kalau sudah, tinggal kalian lepas saja pipa ya. Ini pipa udara yang terhubung langsung ke throttle body. Nah, kalau sudah kelepas, kalian bisa langsung lepas 2 mur dan 2 baut throttle body SI. Sebenarnya throttle ini nggak perlu dilepas juga nggak apa-apa ya. Cuman ini aku sekalian lepas, kalian bisa lihat di sini karena aku sekalian bersihin throttlenya. Jadi nanggung ya kalau udah ngelepas kayak gini, sekalian aja dibersihkan throttle ini ya supaya kotor-kotorannya itu bersih aja. Nah ini ya, ini 2 mur dan 2 bautnya. Kalian taruh di tempat yang aman, jangan sampai hilang. Kalau sudah, kalian bisa lepas. Lanjut, berikutnya adalah kalian perlu melepas 4 soket injektor. Nah ini ada 4 ya. Ini kalau kalian kesusahan, kalian butuh obeng min kecil ya untuk melepasnya. Ini langsung aku skip videonya karena aku ngerekamnya kan pakai tangan satu, jadi agak kesusahan pada saat melepasnya ya. Jadi tapi kalian pasti bisa lah ya ngelepas soket kayak gini ya. Kunci atau tipsnya itu kalian pakai obeng min kecil aja untuk ngelepasannya biar gampang. Oke, lanjut ya. Yang kedua, kalian perlu membebaskan ini ya, kabel-kabel ini ya. Kabel-kabel ini sebenarnya nggak dilepas juga nggak masalah. Cuman di sini aku saranin kalian lepas supaya gampang pada saat nanti kalian itu melepas cover headnya ini ya. Jadi biar gampang pada saat penarikan ke atasnya, biar nggak ada yang menghalangi kabel-kabelnya itu. Jadi kalian perlu lepasnya aja ya supaya gampang aja. Nah, yang ketiga, kalian perlu melepas 4 pipa bahan bakar ya. Jadi 4 pipa bahan bakar yang terhubung masuk ke injektor. Ini perlu kalian lepas. Kenapa kalian lepas? Karena kalau nggak kalian lepas, kalian nggak akan bisa ngelepas cover headnya, karena dia terhalang oleh pipa bahan bakar. Jadi kalian di sini perlu ngelepas 4 pipa bahan bakar ini. Caranya gampang banget. Jadi kalian bisa pakai kunci pas 17, 19 atau 14, 17, pokoknya yang kalian pakai itu nanti 17. Nah, yang kedua, kalian bisa pakai kunci nepel. Nah, kunci nepel di sini ya sama ukurannya 17 juga. Cuman kebanyakan kunci nepel ini kalian pasti nggak punya, dan kebanyakan kalian punyanya pasti kunci 14 pas. Ini nggak masalah, asalkan pada saat kalian melepasnya itu pas ya, nggak ada miringnya, juga nggak ada posisi yang kalian untuk melepasnya itu posisi yang benar-benar enak ya. Karena kalau nggak gitu dia itu bisa selek ya, atau bisa malah sudutnya mur ini malah rusak nanti, malah nggak bisa lepas. Jadi tipsnya di sini kalian harus benar-benar pas pada saat ngelepasnya ya. Di sini kalian perlu juga melepas ini ya. Ini adalah penyangga. Selain penyangga juga dia ini menghalangi pada saat nanti kalian melepas pipa bahan bakar ini yang bagian bawah. Jadi kalian perlu melepas bagian atas juga bagian bawah. Untuk bagian atas itu kan gampang karena memang kelihatan. Tapi bagian bawah
itu nggak kelihatan. Nah, apalagi kalau ini nggak kalian lepas, ya itu akan menghalangi. Kalau sudah, kalian bisa lepas berdasarkan urutan ya. Jadi kalian lepas dulu 1, kemudian 2, kemudian 3, dan dilanjut yang keempat. Di sini nanti untuk bahan bakar pasti tetap keluar ya. Yang berada di pipa ini pasti dia keluar, tapi ya nggak masalah lah. Keluarnya nggak terlalu banyak, dia cuma sedikit keluarnya. Kalau sudah, kalian bisa lepas. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 nggak usah dipisah ya. Ini bisa kalian jadiin satu aja. Jadi nggak banyak-banyak baut yang kalian lepas. Dan terlepas ini kalian bisa simpan. Jangan lupa nanti dibersihkan. Oke, lanjutnya ini kalian ngelepas yang nomor 3. Nah, nomor 3, 1, 2, 3 ini masih kategori gampang. Karena memang posisinya itu yang bikin dia itu gampang. Tapi nanti untuk yang nomor 4 kalian butuh ya agak teliti ya. Karena tempatnya atau sudut dia pengambilan jalannya pipa ini yang berbelok ya. Karena kita kan nggak ngelepas yang lain ya, nggak ngelepas di bagian-bagian EGR itu nggak kelepas. Jadi kalian cukup pelan-pelan aja supaya nggak bengkong juga ya. Nah, untuk yang nomor 4 ini kan dia agak sembunyi, dia ada di belakang, dia nanti lewat belakang situ. Kemudian ada 2 baut 2 baut 12-an sih dia yang mengikat si pipa ini. Nah, tapi untuk posisi ngelepas sama bagian atas dan bagian bawah itu gampang kok, posisinya juga dapat, asalkan kalian ikutin tadi ya, 2 baut, 1 penyangga itu kan lepas, juga penyangganya stick oli itu juga kalian lepas. Nah, kalian nanti akan bisa ngelepas yang bagian 4. Kalau sudah, kalian bisa lepas ini ya. Nah, ini ada seal ya, sealnya injektor, kalian perlu lepas. Oke, berikutnya kalian perlu ngelepas sealnya injektor. Ini ada, kalau nggak kalian lepas, ini dia bisa rusak dan juga nggak bisa dilepas juga karena kalian ini menghalangi ya. Jadi kalian perlu lepas pakai gunakan obeng min kecil ya. Karena ukuran celahnya untuk melepas itu kecil. Jadi kalian perlu pakai obeng min yang ukurannya juga kecil. Kalau sudah, kalian bisa melepas baut-baut kecil. Ya, yang baut yang mengikat head ini ya, cover head ini ya, kalian perlu lepas semua. Di sini ada 10 baut, kemudian tambah 2 mur ya. Jadi ada totalnya ada 12. Jadi kalian perlu ngelepas semua itu dan ukurannya itu 10-an. Tapi di sini kalian perlu hati-hati. Di pipa ini ya, ini pipa radiator ini gampang putus. Jadi ketika kalian fokus ke pembongkaran itu, jangan sampai kalian lalai atau menyentuh bagian ini ke bawah. Jadi dia itu bisa patah nanti ya, malah akan pengeluaran yang lebih besar ya. Karena kalau patah ini, kalau kita nggak bisa nyambungnya dengan rapi ya, kita harus ganti radiator AC. Tapi kita nggak akan bahas itu, kita lanjut dalam pembongkaran cover head ini ya. Kita lepas satu-satu baut cover headnya ini ya. Kalian bisa gunakan shock 10, bisa pakai obeng shock ya, jangan pakai ring ya, karena celahnya pakai ring di sini juga nggak dapet sih. Enakan pakai shock 10-an yang panjang kayak punya saya ini enak banget dipakai. Kalian bisa beli di mana tuh, di Azadware gitu ya, sana juga banyak nih yang kayak gini. Atau kalian bisa pakai kunci shock yang lain, pokoknya yang panjang kayak gini tuh lebih enak makainya ya. Kalau yang kecil ya sama aja sih enaknya nanti, tapi tinggal dikasih tambahan ini aja ya, sambungan yang ukurannya kecil juga, karena kalau terlalu panjang juga nggak enak. Kalau udah kelepas semua, kalian bisa tarik atau angkat cover head ini ke atas ya, tarik ya ke atas. Dan juga pastikan tidak ada bagian-bagian yang menghalangi seperti pipa, selang, kabel dan lain sebagainya ya. Usahakan udah free, udah bebas, udah longgar, sehingga pada saat kalian tarik dan pada saat kalian lepas dia tidak terganggu, jadi gampang. Oke, ini aku skip dulu ya, karena tadi aku satunya megang kamera, jadi ini nggak bisa kalau harus tangan satu, jadi harus tangan dua ya, satu ngangkat atas, satu ngangkat depan, satu ngangkat di belakangnya. Dan ini penampakannya setelah dilepas. Nah, seperti ini ya. Kalian perlu bersihkan bagian pinggir-pinggirnya dulu.
Ini pakai lap bisa, pakai pembersih bisa, dan lain sebagainya bisa. Dan pastikan tidak ada kotoran atau partikel atau benda-benda asing yang masuk ke dalam ini ya, ke dalam mesin ini ya. Usahakan sih. Nah, kalau sudah kebersihan semua, kita bersihkan yang di bagian coverheadnya. Nah, ini coverheadnya kita ganti yang baru. Nah, ini sebenarnya dia diganti karena apa? Karena dia udah mulai keras. Jadi dia perlu diganti ya, karena dia nggak bisa menahan kebocoran oli. Di sini kita perlu ganti. Untuk harganya kalian bisa cek di toko-toko online atau di toko-toko sekitar kalian. Harganya bervariatif ya. Ada yang 400, ada yang bisa 600, tergantung di mana tempat tinggal kalian ya. Jadi beda toko, beda harga. Kalau kalian beli online itu biasanya lebih murah. Tapi pastikan ya kalau bisa beli yang ori ya. Nah, selain itu kalian perlu bersihkan bagian atasnya. Kalau sudah bersih, kalian bisa pasang si karet tadi ya. Gasketnya bisa kalian pasang kembali, kalian pastikan rapi, gak ada yang kotoran yang mengganjal ya. Karena kalau ada kotoran yang mengganjal itu akan mengganggu pada saat pemasangan ya, malah bisa-bisa bocor. Kemudian ini adalah bautnya, ada 10 baut, 2 mur, nah dan 1 bracket. Dari 1 bracket ini nanti terikat pada 1 baut yang fungsinya untuk membraketkan jalurnya kabel. Nah, gak masalah lah ini ya. Tapi di sini sebelum kalian pasang, kalian paling tidak bersihkan juga ya. Bisa pakai solar atau bisa pakai pembersihnya. Dan juga seal tadi ya, sealnya kalian bersihkan dulu sebelum kalian pasang. Jadi kalian tuh kalau kerja itu jangan nanggung gitu ya, bersihkan sekalian. Nah di sini setelah kalian pasang covernya, kemudian bautnya kalian pasang, tapi bautnya jangan sampai kalian kencangkan dulu ya, karena seal ini harus kepasang dulu. Jadi sealnya ini harus kepasang dulu, baru kalau sudah seal empat-empatnya ini kepasang, kalian baru bisa pasang bautnya ya, baru bisa kalian kencangkan bautnya tadi ya, setelah seal-sealnya ini kepasang. Karena kalau enggak sudah kalian terlanjur pasang kencangkan, si seal ini enggak bisa masuk ya, dia terganjal. Makanya itu kalian perlu pasang sealnya dulu. Kalau sudah pasang sealnya empat-empatnya, baru lanjut kalian kencangkan 10 baut 2 mur tadi ya. Oke, setelah semua dirasa udah kenceng ya atau udah rapet baut-bautnya dari coverhead ini, lanjut kita akan melakukan pemasangan dari pipa bahan bakar yang masuk ke injektor. Nah, yang pertama kita pasang ini adalah yang nomor 4 dulu ya. Jadi proses ini adalah kebalikan dari proses pelepasan tadi. Jadi nomor 4 kita pasang dulu. Nah, untuk cara pasangnya itu dia ada 2 titik di pipa ini ya. Ada yang mur yang panjang sama murnya yang pendek. Untuk mur yang panjang dia berada di atas, untuk yang pendek posisinya ada di bawah. Dan nomor 4 ini memang kategori yang paling sulit di antara pipa yang 1, 2, dan 3. Setelah kepasang kita lanjut pasang part-part yang lain, yaitu pipa yang nomor 3. Pasangnya juga sama ya, yang panjang di atas, yang pendek ada di bagian bawah. Cara pasangnya pun sama, dan ini agak lebih gampang ya daripada nomor 4 karena dia berada di posisinya di bagian depannya EGR. Jadi dia nggak perlu melewati belakang atau bawahnya EGR. Jadi ini kelihatan gampang. Kalau sudah, maksudnya kepasang semua, yang nomor 3 ini atas dan bawah, itu kalian bisa kencangkan pakai kunci pas 17. Bisa kalian mulai dari kencangkan yang atas maupun kalian kencangkan yang bagian bawah dulu. Itu bebas, asalkan pada saat kalian masang murnya di awal itu enggak miring gitu ya, atau enggak selek. Jadi kalau kalian kencangkan itu gampang. Lanjut kita pasang lagi pipa yang sisanya, tinggal nomor 1 dan nomor 2.
Ini kita bisa pasang secara bersamaan karena tadi kan di awal kita ngelepasnya nggak terpisah, jadi kita bisa pasang secara bersamaan. Karena yang bagian 1 sama nomor 2 ini itu gampang kok, dia nggak ada yang menghalangi satu sama lain, jadi gampang, jadi nggak ada susahnya. Kalian tinggal pasang. Yang pasti pada saat kalian pasang itu pastikan aja pada saat ngemur ya, masang murnya itu dia nggak miring supaya dia nanti nggak selek. Kalau selek itu malah lebih repot lagi ya. Jadi kalian tinggal pasang, hati-hati aja, pastikan pas. Kalau sudah, kalian bisa kunci atau kencangkan menggunakan kunci pas 17-an. Dan pastikan kalau sudah terpasang semua, dan pastikan kembali dengan kunci pas bahwa sudah kencang semua ya, supaya tidak ada nanti kebocoran. Dan inilah hasil yang sudah kepasang ya. Jadi mulai dari bracketnya stick oli, kemudian penyangganya, kemudian pengunci dari pipa sudah kepasang. Throttle-nya juga udah kepasang di sini ya. Dari kabel-kabel juga udah aku pasang, sudah aku rapikan juga. Jadi di sini ya, ini yang penting di sini tipsnya adalah kalian bisa mengembalikan apa yang sudah kalian bongkar di awal tadi. Nah, kalau sudah semua rapi, kalau sudah semua rapet, kalian bisa lanjut ke tahap untuk pemasangan pipa ya. Jadi kan ada pipa yang masuk ke throttle, itu kalian pasang lagi, kemudian kalian kencangkan, kemudian kalian rapikan semua. Oke, ini adalah tahap terakhir, di mana tahap yang kita akan mencoba melihat apakah ada kebocoran di area pipa bahan bakar setelah kita hidupkan ya. Karena ini adalah resiko yang terbesar kalau kita masangnya nggak pas, itu akan terjadi kebocoran. Nah, ini ada resiko yang tidak bisa kita ambil ya. Jadi kita harus teliti dan kita harus cermati. Oke, ini mesin sudah nyala. Bagian bawah nggak ada yang bocor, nggak ada yang rembes juga. Kita juga nggak ada yang bocor. Enggak. Oke, pekerjaan sudah selesai dan sudah nggak ada yang bocor. Jadi kalian kalau mau ganti gasket cover valve-nya Innova diesel yang lama, kalian perlu perhatikan pada saat pemasangan pipa-pipa selang bahan bakar ya. Jangan sampai waktu kalian pasang terus kalian nyalakan dia ada rembesan atau bocor di area-area pipa ini. Oke. Terima kasih, cukup sekian video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam mantap.